Adik, adik. Hey, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, happy watching. Aman. Nah, sekarang kobra ini udah cukup tenang. Cuma ingat, pemirsa di rumah, jaga kalau misalnya punya adik, jangan kalau misalnya ketemu ular di rumah atau di mana nggak boleh ditangkap sembarangan. Karena takut-takutnya ular itu ular berbisa, jadi jangan sampai lihat Pak Haji nangkapnya gampang kayak gini, disangkanya ini ular yang nggak berbisa. Jadi kalau ketemu kobra di rumah malah ditangkap, bahaya banget. Meski teman saya yang satu ini sudah terbiasa dengan ular sanca, namun ia masih agak takut bila berhadapan dengan ular berbisa seperti kobra yang satu ini. Apalagi untuk mendekati kobra memang dibutuhkan mental yang kuat karena resikonya sangat tinggi. Gimana? Udah cukup kenal ular yang satu ini? Udah, tapi belum familiar. Oke, kalau gitu nanti kita coba cari kobra yang lebih besar ya, yang hidup di daerah ini. Yang king cobra ya? Nah, king cobra. Oke, Wi, penasaran sama king cobra? Penasaran. Kita cari di habitatnya langsung. Oke. Oke, yuk. Oke, kawan. Hey, sini. Hey. Di dalam hutan hujan tropis seperti di areal hutan ini, berjalan semakin ke atas, kelembaban udara semakin terasa. Area lembab seperti inilah yang disukai oleh reptil, termasuk ular. Udara dingin dan segar di tengah hutan belantara seperti ini menandakan kadar oksigennya yang sangat bagus. Dan tentunya oksigen yang bagus sangatlah membantu setidaknya daya tahan tubuh dan stamina tidak cepat drop meski harus melintasi jalanan yang naik turun. Itu loh, ada ular.
payung ular ini. Coba cium. Coba lepasin dulu ekornya sama Dewi. Oh, Iya. nggak gigit nih? Enggak, Ntar lepasin gigit aja, lagi. lepasin. Sungai yang berhulu di kawasan lereng Gunung Gede ini memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan warga di kawasan dataran tinggi. Fungsi irigasi menjadi yang paling utama bagi keberadaan sungai, karena sebagian besar masyarakat yang tinggal di dataran tinggi pinggiran Gunung Gede adalah petani. Bebatuan besar memenuhi sungai yang merupakan aliran lava muntahan dari Gunung Gede. Tak hanya bebatuan, di sini material perut bumi seperti pasir juga ada di dasar sungai. Namun karena sering ditambang oleh warga, lama-kelamaan material pasir akhirnya habis. Nah, Wi, ini namanya Sungai Tapal Kuda. Kapal kuda. Sungai ini sendiri terbentuk itu karena dulunya sungai ini merupakan bekas aliran lava Gunung Gede. Gunung Gede. Nah, sekarang Tapi airnya ini ya? airnya sendiri berasal dari Gunung Gede. Airnya. Tapi airnya udah kotor ya sekarang. Sekarang yaitu masyarakat kurang menjaga ya untuk kebersihan air minum atau air-air alam seperti ini. Mereka membuang sampah sembarangan ke sungai, tapi tanpa memikirkan dampak yang terjadi ketika sudah banyak sampah seperti ini kan. Di mana-mana ada banyak sampah sekarang. Dan dulu Wi, sebelum dilarang oleh pemerintah, daerah ini tuh adalah daerah di mana tempat penambangan pasir. Cuma karena terus-terusan ditambang, akhirnya dilarang sama pemerintah. Sekarang udah dilarang berarti? Dilarang sekarang, udah nggak boleh sekarang nambang di daerah sini. Soalnya mengganggu juga kan untuk kehidupan satwanya kan. Oke, sekarang kita jelajahin terus sampai ke hulunya ya. Oke. Ular sanca kembang berukuran lumayan besar melintas nggak jauh dari tempat saya berdiri. Wih, tarik, wih. Tarik. Sanca, wih. Nah, ular yang satu ini bagiannya si Dewi. Sanca kembang atau Piton reticulatus merupakan salah satu dari belasan jenis piton yang ada di Indonesia. Tubuhnya yang panjang membuat ular Piton reticulatus bisa berenang dan bergerak lebih cepat di dalam air. Tenaganya kenceng banget. Wah. Wih. Apa lagi ya? Cukup berbahaya memang berdekatan dengan ular piton sebesar ini di dalam sungai. Karena pada dasarnya, ular lebih lincah dan cepat gerakannya bila berada di dalam air. Tenaga piton sebesar ini terlalu kuat jika saya hadapi sendirian. Oleh karena itu, saya dan Dewi harus tetap waspada dan terutama memantau posisi kepala ular. Karena jika berhasil memegang kepalanya, saya bisa lebih mudah mengendalikannya. Oke, terus, pegang terus, jangan sampai lepas. Oke, aku tahan. Gila, ulangnya gede banget. Ini berapa meter nih, Gi? Ini 5 meteran, Wi. 5 meter. Akhirnya, kita berhasil juga dapat sanca ya.
Kayaknya mau banget. Enggak apa-apa. Pegangnya terus. Wait. Oke. Gila. Tenaganya kuat banget, Di. Tapi salut nih sama Dewi. Bener-bener Dewi Sanca. Berani banget ke ular sanca dia. Aduh. Gila. Jadi gimana nih? Udah tahu nggak sekarang otot sama tenaganya dia waktu di habitatnya yang masih liar kayak gini kan? Luar biasa. Ini kambing masuk satu. Ini kambing masuk. Di habitat aslinya, apalagi dia masih liar, ular ini sangat agresif dan tenaganya sangat kuat. Bahkan beberapa kasus, ular ini ditemukan sedang melahap manusia di hutan. Ayo Wi, kita tinggalin aja ya. Iya lah. Kita pulang sekarang ya. Gimana petualangannya, keren kan? Udah, keren habis. Ayo kita jalan. Gila, ularnya gede banget. Ternyata petualangan hari ini keren banget. Berhasil, kita bisa nemuin berapa ekor ular ya. Dan pantas aja Dewi dinamain Dewi Sanca. Ketika ketemu kobra, dia lari. Atau ketemu ular sapi, dia lari. Ketemu sanca, wah, jago banget tadi nangkap ularnya. Bisa semua lihat kan. Berani banget pegang sancanya. Ya iya dong, kan biasa goyang. Hebat deh makanya Dewi. Kan? Belum? Akhirnya nggak sia-sia perjalanan saya menyusuri hutan di lereng Gunung Gede. Selain bisa berinteraksi